Halo teman-teman, saudara dimanapun berada pada saat ini, selamat siang. Saya harap kita tetap sehat, tetap bersemangat menjalani hari-hari ini. Nah saudara, apakah saudara sudah mengetahui aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah? Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi sekalipun demikian, bisa saja ada yang belum tahu secara persis. Karena itu saya ingin menyampaikan, saya tidak disuruh siapa-siapa ya. Saya bukan agen pemerintah, bukan agen tiket. Tetapi memang ini menjadi pengalaman penting bagi saya. Karena memang uh, keluarga saya, istri dan anak-anak berencana mau kembali ke Jakarta dari Sumatera pada tanggal 5. Tetapi ternyata, wow, peraturan yang baru yang disebut dengan PPKM darurat. Saudara tahu itu apa PPKM? PPKM itu singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi PPKM itu pemberlakuan ya apa pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang akan berlaku tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Setelah itu next kita belum tahu. Ya saya juga sedikit ya sedih juga ya karena berarti keluarga tidak bisa langsung pulang tanggal 5, masih menunggu lagi di atas tanggal 20 karena ya syarat-syarat yang sangat penting. Salah satunya harus divaksin minimal 1 kali, sementara mereka belum divaksin. Nah ini juga memang menjadi perhatian kita semua supaya segera mencari tempat vaksinasi di mana saja. Karena sekarang kan sudah ada kesempatan dimanapun kita bisa vaksin asal ada identitas KTP seperti itu, lalu kita mendaftar. Nah, ketika saya mau mengecek tiket untuk pembelian tiket pesawat, nah saya malah dikirimi email dari aplikasi tiket. Maka saya ingin bagikan supaya saudara juga mengetahui apa yang merupakan peraturan yang disebut PKM darurat resmi yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Apa yang kita harus tahu dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak. Nah, ini perlu kita lihat ya. Secara singkat, ini dia informasinya. Jadi saya tidak perlu mengarang, tapi ini adalah pemberitahuan dari aplikasi tiket. Jadi PPKM itu darurat dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Nah ini berlaku di 48 kabupaten kota level 4 dan 74 kabupaten kota level 3 yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Jadi ada beberapa rangkaian aturan yang dibuat ya. Pertama itu pembatasan kegiatan di perkantoran adalah 100% work from home. Wah, untuk sektor non-esensial, 50% untuk work from office untuk sektor esensial, dan 100% work from office untuk sektor kritikal. Nah, seperti apa penjelasannya tentu kita bisa baca informasi yang lebih lengkap di aturan yang sudah dibuat itu. Kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara 100% daring. Jadi untuk kuliah ataupun belajar, ya itu masih secara online. Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara dan restoran hanya diperbolehkan untuk delivery, take away. Ya, ini juga ya. Fasilitas umum ditutup sementara, taman, tempat wisata, area publik. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dihentikan sementara. Ini perhatikan saudara, ya kita orang-orang beragama, ya saudara-saudara saya yang Kristen, ya yang mendengarkan ini supaya diperhatikan. Jadi jangan kita melanggar ya tempat kegiatan keagamaan sementara dihentikan. Jadi semuanya online. Larangan melakukan kegiatan pada area publik seperti seni, sosial, dan budaya, serta tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Nah ini juga ya. Nah transportasi umum, taksi konvensional dan online, serta mobil rental hanya diperbolehkan beroperasi dengan maksimal penumpang 70% dari kapasitas dan menerapkan prokes yang ketat.
Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ya, bagi saudara yang sudah sempat booking tempat, ya pesta adat budaya misalnya ini harus diperhatikan ya. Dan kalaupun dikasih makan, bawa pulang. Pelaku perjalanan domestik dengan moda transportasi pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin. Nah ini dia nih, minimal vaksin dosis pertama. Ini dia yang belum dimiliki oleh istri dan juga anak-anak. Nah, karena memang waktu masa-masa vaksin di sini, kami sedang pulang berduka. Nah itu alasannya ya. Dan PCR H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya. Nah ini tentu uh, tidak mudah ya. Tetap menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah, serta penggunaan face shield tanpa masker tidak diizinkan, jadi harus pakai masker. Bahkan ada anjuran double masker. PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap diberlakukan. Nah itu adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi ini ya, diingatkan lagi bahwa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan selama masa PPKM darurat, kegiatan belajar mengajar tatap muka sekali lagi ditiadakan. Aktivitas perkantoran dibatasi. Ya, beginilah ya. Masih dibuka tapi dibatasi. Kegiatan sosial, peribadatan, fasilitas umum dibatasi. Stay home katanya. Penggunaan mobil pribadi dilarang berkendara tanpa menggunakan masker. Jadi sekalipun mobil pribadi tetap pakai masker. Nah ini ya. Ya, dilarang makan dan berkumpul di kafe dan restoran. Jadi jangan berkumpul-kumpul dulu, perhatikan. Kadang banyak orang yang mengabaikannya. Ya itulah yang dibolehkan itu apa? Membeli keperluan makan minum secara online. Ya, jadi ini ya, aplikasi online penting. Lalu membeli keperluan obat-obatan, oke lah ya, obat-obat. Kemudian work from office diizinkan sektor esensial dan konstruksi. Tadi sebenarnya sudah ya, hanya mengingatkan lagi ini. Diperbolehkan transportasi umum dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini juga ya ada tetapnya, jangan pegang sembarangan, tetap ada pengaman ya. Ya oke. Nah itulah beberapa hal yang disampaikan yang perlu kita ketahui saudara. Jadi mari kita banyak-banyak berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk bangsa kita, untuk kita masing-masing, tapi tetap juga waspada ya, karena di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, wah juga sudah ada banyak yang terpapar, banyak juga yang harus ke rumah sakit, yang kritis, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kalau perhatikan pagi, siang, sore, malam, di jalan-jalan raya itu yang kedengaran bunyi kiu-kiu terus ya. Apa maksudnya? Ambulans terus yang lewat ya. Ambulans artinya banyak yang terpapar, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Jadi stay at home, kita dari rumah tetap bersemangat, jaga imunitas, dan juga tetap ibadah ya. Tetap kita berdoa. Bagi saudara yang ada di daerah-daerah pun jangan abai dan jangan menganggap di sini juga enggak, orang lain biasa saja ya, orang lain biasa, tapi kita tetap berjaga ya, jangan menganggap wah di daerah ini belum ada ya, karena tidak semua orang yang berani terang-terangan ya, jadi bisa saja ada yang ditutupi. Karena itu kita sendiri secara pribadi yang harus terus menjaga diri kita, waspada ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih ya untuk perhatian saudara.